I may think mercifully. Touch my heart with your mercy, that I may love unconditionally. Touch my eyes with your mercy, that I may see your mighty works and praise you. Touch my ears with your mercy, that I may listen to your holy words and live it. Jesus, divine mercy. Jesus, divine mercy. Touch my lips with your mercy, that I may sing your praises now and always. Touch my hands with your mercy, that I may use them to serve others. Touch my feet with your mercy, that I may go swiftly to those in trouble. Touch me, Jesus, make me an instrument of your mercy. Jesus, divine mercy. Jesus, divine mercy. Jesus, divine mercy. Jesus, divine mercy. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk melanjutkan episode ketiga ini. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa, dan berkatilah kami semua yang mengikuti sesi ini. Mampukan kami untuk fokus pada pengajaran sesi 3 ini, dan bantulah kami untuk memahami gambar kerahiman ini. Semoga melalui gambar kerahiman-Mu, kami akan banyak menerima rahmat seperti apa yang Yesus janjikan melalui Suster Faustina. Terima kasih Bapa untuk belas kasih-Mu, kemurahan-Mu, dan kerahiman-Mu kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Bapak Ibu, teman-teman devosan kerahiman ilahi yang dikasihi Kristus, apa kabar? Saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman yang lain agar selalu sehat dan juga selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita sekarang masuk ke episode yang ketiga. Kita akan bicara tentang gambar kerahiman ilahi. Tetapi sebelum itu saya mau mengulang sedikit hal-hal yang penting untuk episode sebelumnya, yaitu tentang devosi. Bapak Ibu masih ingat tentang inti devosi kerahiman ilahi? Ada dua. Yang pertama yaitu mengandalkan Tuhan, ya. Yang kedua, berbelas kasih kepada sesama, ya. Nah, untuk yang pertama mengandalkan Tuhan ada dalam Yeremia 17 ayat 7-8.
ya, yang mengatakan bahwa jika orang hidupnya mengandalkan Tuhan, orang tersebut seperti sebatang pohon yang hidup di tepi batang air, yang selama musim kering daunnya tetap menghijau dan berbuah terus-menerus. Nah, inilah sikap hidup manusia terhadap Tuhan yang dikehendaki oleh Yesus. Ya, Bapak Ibu mau seperti itu? Ya, selalu berkecukupan, selalu sehat, ya, dalam perlindungan Tuhan. Baik. Yang kedua, tentang berbelas kasih kepada sesama. Itu ada di dalam Lukas 6:36 ya. Yang mengatakan bahwa hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, itulah sikap manusia terhadap sesamanya yang dikehendaki oleh Yesus. Nah, Yesus juga memberikan 3 cara untuk tindakan berbelas kasih. Yang pertama dengan perbuatan, yang kedua dengan perkataan, yang ketiga dengan doa. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menolak berbuat belas kasih, ya, karena dengan berdoa pun orang bisa berbuat belas kasih. Misalnya orang dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan sakit, tidak bisa jalan, tidak mempunyai kemampuan untuk memberi, tetapi mereka bisa berdoa untuk mereka yang membutuhkannya, ya, Bapak Ibu. Baik, saya ingin sharing tentang perbuatan belas kasih. Saya ingat beberapa tahun yang lalu kami berziarah ke Posarang, ya, di daerah Kediri. Sampai di daerah Kediri, di situ kami ada misa pagi. Kami misa pagi dulu di gereja itu, dan pastornya berkhotbah. Dalam khotbahnya dia menanyakan, Bapak Ibu ini dari grup Kerahiman Ilahi, betul Romo pernah naik becak? Pernah Romo? Pernah nawar? Nawar Romo? Nah itu, kalau namanya kerahiman, harusnya jangan nawar, kata Romonya. Karena harga itu sudah terjangkau dan murah, paling-paling 5.000 atau 3.000. Tapi biasanya bapak atau ibu, apalagi ibu-ibu ya, selalu ingin menawar ya. Dibilang, kesana berapa Pak? 10.000, 5.000 aja deh, kalau 5.000 kita naik. Kesana berapa Pak? 5.000, 3.000 deh, kalau 3.000 kita naik. Kalau kesana berapa Pak? 3.000, kalau bisa 1.000, kalau 1.000 kita naik. Pokoknya harus ditawar, itu sudah kebiasaan ya. Nah itu salah satu contohnya, kita ditegur sebagai orang kerahiman untuk hal-hal yang kecil demikian, yang remeh, maksudnya tuh yang dalam jumlah yang kecil ini kita berusaha mengalah pada mereka yang kurang mampu ya. Nah juga kejadian setelah kita sampai di Posarang pagi hari, saya lihat ibu-ibu mulai dikerumunin dengan penjual-penjual yang datang. Mereka menjual macam-macam makanan, ya, kerajinan tangan. Yang paling laku itu shawl, ya, shawl untuk ibu-ibu. Saya dengar waktu itu dia jual 3 100.000. Tapi ada ibu-ibu yang pintar menawar sehingga 4 dapat 100.000 jadi 4. 1 jam kemudian saya dengar lagi 5. Bisa dapat 5 untuk 100.000-nya. Pada saat kami mau berangkat, ada satu ibu yang nawarkan luar biasa sehingga dia bilang dapat 6 dalam 100.000. Saya jadi bingung. Benar juga yang Romo yang di Kediri itu bilang ya, orang-orang kerahiman ini malah nawarnya lebih canggih. Baik, itu semacam sharing aja, cuma mengingatkan kita bahwa untuk orang-orang yang mereka susah cari uang, kita juga kasih toleransi, ya, kasih kesempatan untuk mereka dapat bantuan ya, dengan membayar lebih mahal sedikit, bukan mahal sih sebetulnya ya, jadi jangan terlalu ditawar lah gitu. Karena kayak seperti tukang beca, saya pernah nanya berapa kali dia bisa ngantar orang dalam 1 hari. Dia bilang paling ramai itu 5 kali. Kalau lagi standar biasa 3 kali. Kalau lagi sepi paling 1 kali, pada kadang-kadang tidak ada yang numpang. Coba bayangkan kalau kita ambil yang rata-rata 3 kali.
3 kali sehari kalikan 10.000 tiap kali berarti cuma 30.000. Itu tapi untuk di daerah mereka cukup buat makan sehari itu. Tapi kalau kita tawar dari 10.000 jadi 5.000 sehingga 3 kali menjadi 15.000, itu jelas jadi kurang penghasilan mereka. Ya, itu sedikit teguran dari pastor itu kepada grup-grup kerahiman seperti kita ini ya. Harus lebih ingat lagi kita untuk itu. Nah, saya mau sharing tentang kejadian yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Pada saat saya menyetir mobil sampai di perapatan Harmoni, tahu-tahu ada seorang pincang menyambarin saya karena lampu merah. Dia nyamperin dan kelihatannya pincang dan buta. Saya menaruh belas kasihan sama dia. Saya ambil uang 5.000, saya kasih dia. Dia ambil dan lampu nyala hijau, saya jalan. Begitu saya jalan, saya lihat di belakang ada yang teriak-teriak. Saya lihat ke belakang. Ternyata orang yang buta tadi dan pincang loncat-loncat. Ternyata dia tidak pincang dan tidak buta. Dia membohongi saya. Saya agak kaget dan agak shock, bukan shock lah ya, agak kaget aja, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Tuhan, seolah-olah saya dapat bisikan, perbuatan baik kamu sudah kamu lakukan. Selanjutnya adalah antara saya dengan dia. Jadi nggak usah dipikirin lagi. Sehingga saya merasa terhibur bahwa apa yang sudah kita lakukan, perbuatan baik, selanjutnya kita nggak usah pikirkan apa yang terjadi dengan mereka itu yang sudah menerima bantuan kita. Ya, itulah kira-kira pengalaman saya waktu itu. Nah, pengalaman yang kedua, saya dengan Esther suka jalan kaki ke gereja kalau misa pagi, karena rumah kita dekat dengan gereja, paling 5 menit sampai 6 menit jam. Nah, suatu pagi kita ke gereja misa jam 8 dan biasanya ramai. Jalan masuk ke pintu gereja itu kira-kira bangsa 20 meter itu ada yang jualan, ada yang macam-macam mengemis, ada apa, dan salah satu yang saya kasihani adalah orang di atas kursi roda. Dia menunggu paling luar karena dia nggak dapat tempat di dalam, dan dia pakai peci dan kelihatannya dia berimannya lain, jadi dia Muslim, sehingga dia tidak berani dekat-dekat atau bersaing dengan mereka yang Katolik Kristen ya. Dia di luar, saya menaruh belas kasihan sama dia. Saya tergerak untuk memberinya karena waktu itu juga misa sudah mau mulai dan gereja sepi ya. Saya pikir ini enak nih kalau sepi, ngasih. Saya kasih dia. Dia bersyukur dan dia alhamdulillah dia bersyukur dan dia memuji Tuhan. Ke gereja saya bilang ke Esther, kenapa kamu nggak ngasih? Esther bilang masih ada minggu depan. Dia kan tiap minggu di situ katanya. Sudah, saya juga nggak pikirin. Selesai. Nah, terjadilah pada minggu berikutnya. Sama jam 8 kami ke gereja, waktu yang kurang lebih sama, 10 menit sebelum misa mulai. Dan saya bilang ke Esther, sekali ini kamu harus kasih ya, kasihan dia selalu dapat tempat di luar itu. Waktu kita sampai dekat kursinya, orangnya sudah nggak ada, tapi di kursinya ada tulisan, ya orangnya sudah meninggal. Ya, jadi kalau mau kasih ada tempatnya kaleng itu, tinggal dikasih taruh di kaleng itu. Jadi kita kasihnya di kaleng. Nah, itulah suatu peringatan juga bagi kami bahwa kalau mau berbuat kebaikan, jangan sekali-sekali ditunda. Kita masih ada waktu untuk minggu depan lagi, atau besok lagi, atau kapan lagi. Sedangkan orang yang mau dibantu itu belum tentu bisa bertahan sampai minggu depan atau sampai kita bisa ya. Jadi untuk berbuat belas kasih jangan ditunda ya. Baik, itu Bapak Ibu. Sharing yang ketiga adalah tentang buku harian Faustina. Bapak Ibu ingat ya, buku harian Faustina yang dulu cetakan pertamanya. Komunitas saya senang sekali ada buku itu karena saya mengajar sama Esther tentang buku harian Faustina dan mereka tidak punya. Nah, sekarang Canisius sudah mencetak cetakan pertamanya. Harganya 150.000 waktu itu. Dan mereka bilang mahal Pak. Ya mereka kayaknya belum sanggup lah ya dengan
keadaan mereka sekarang untuk membeli buku itu. Ada beberapa yang bisa beli, tapi kebanyakan tidak bisa beli. Saya sama Esther bilang, waduh, gimana ya? Mereka antusias pengen belajar, tapi kemampuannya nggak ada. Esther diam aja. Saya bilang gini aja lah, saya punya suatu usul. Kita beli 30 buku dengan uang saya bisa bayar cash. Mereka menyicil setiap bulan 10.000 ke saya, boleh, enggak apa-apa. Esther bilang boleh, kayak gitu aja. Dia bilang besok kita umumkan ke komunitas, mereka cicil setiap bulan 10.000. Akhirnya saya serahkan kepada satu ibu-ibu yang ngurusnya. Saya beli 30 buku, saya bilang kamu boleh bagikan mereka boleh cicil setiap orang 10.000 sebulan. Saya juga nggak tahu uangnya kembali berapa, apa sudah semua apa belum, saya juga nggak ingat lagi, tapi itu kerelaan saya untuk membantu. Saya tidak mau memberikan mereka secara gratis, walaupun saya mampu. Karena apa? Karena dengan gratis itu tidak mendidik, ya, tidak mendidik, dan mereka akan merasa begitu mudahnya dapat buku itu dan tidak ada nilainya di depan mereka. Tapi kalau mereka menyicil 1 bulan 10.000, mereka tahu itu adalah hasil tabungan mereka. Mereka akan menghargai buku ini dan akan lebih serius mempelajarinya, ya. Baik, itulah sharing yang ketiga tentang buku harian Faustina, ya. Tentang perbuatan belas kasih ini, Bapak Ibu, itu harus dilatih, Bapak Ibu. Tidak bisa mendadak orang itu menjadi berbelas kasih, enggak mendadak orang itu tergerak hatinya seperti Yesus yang ada di Injil. Saya waktu kecil sering ikut ibu pergi belanja. Ibu saya selalu bilang sama saya, kamu lihat pengemis itu? Saya bilang iya. Itu masih muda, tapi dia sudah minta-minta. Kamu lain kali jangan kasih ya orang pengemis yang seperti itu. Masih kuat untuk kerja, tapi tidak mau kerja, tapi dia minta. Kata-kata itu masuk ke dalam otak saya. Sampai saya dewasa, saya paling tidak suka kalau diminta-minta sama orang muda yang masih kuat. Saya bilang masih bisa kerja, tidak mau kerja, ya, hanya bisa minta-minta, ya, mental gembel, ya, mental jelek. Pokoknya saya nggak senang. Tapi setelah ikut kerahiman ilahi, pikiran saya terbalik, mindset saya lain. Saya tidak menyalahkan ibu saya, tapi saya tidak sependapat dengan dia sekarang. Ibu saya sudah meninggal, tapi saya menghargai pendapatnya karena dia tidak gampang mencari uang untuk kami. Dan saya bilang begini sama Esther, orang yang masih muda itu, dia juga tidak gampang-gampang mau ngemis, dia juga malu untuk ngemis. Tapi untuk orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya sumber penghasilan, mencari 10.000 itu sulit. Mau cari di mana? Bisa paling-paling bisa pinjam sama teman, tapi berapa banyak yang bisa dipinjam? Suatu hari pasti mentok. Jadi kalau orang ngemis, dia sudah terpaksa. Kalau kita tergerak hatinya, kita harus bantu. Jangan lihat dia muda atau tua atau apa, bangsa apa, atau etnis apa, agama apa. Jangan dilihat itunya. Lihatlah kebutuhan mereka. Mereka lapar, baru mereka minta. Kalau tidak mungkin dia minta-minta. Kalau ada kerjaan, mereka pasti mau kerja. Ya, Bapak Ibu, ya, harus berbelas kasih, dan belas kasih itu harus dilatih dari yang kecil-kecil, ya. Saya juga ada satu cerita tentang seorang pastor. Pastor ini bercerita bahwa ia pergi makan dengan seorang umatnya yang mengajak dia makan, satu keluarga datang semua. Pastor itu makan dengan sukacita dengan mereka, dan pada saat selesai makan, dia lihat orang itu bayar sekitar 2 juta lebih. Wah, dia pikir wajar ya, karena makannya enak. Setelah bayar, mereka keluar dari restorannya. Pastor melihat ada pengemis yang minta-minta. Pastor keluarkan uang 10.000 atau 5.000, dia bilang dia mau kasih kepada pengemis itu. Tetapi sebelahnya orang yang mentraktir dia makan itu bilang, Romo, nggak usah Romo, biar saya yang kasih. Tidak perlu kasih terlalu banyak. Bapak Ibu tahu berapa yang dia kasih? Pastornya bilang, dia kasih 1.000. Uang 1.000 dia kasih ke pengemis itu. Dia bilang, Romo jangan kasih terlalu banyak. Padahal tadi dia traktir 2 juta lebih. Coba lihat, orang kaya
untuk berbelas kasih itu sulit, ya. Tapi ada orang kaya yang beramal banyak, ada, tapi kebanyakan mereka sangat pelit, ya, tidak peduli kepada yang tidak mampu, ya. Seperti yang dikatakan di Injil, cerita tentang orang kaya dan Lazarus, ya. Bapak Ibu tentu masih ingat itu. Nah, itu baik. Kita lihat Yesus sendiri. Yesus tergerak hatinya, ya, oleh belas kasihan. Selalu seperti itu. Contohnya tentang anak muda di Nain. Anak muda ini mati, meninggal, ibunya janda dan menangis terus. Yesus melihat ibunya menangis dan bilang, "Jangan menangis." Dan dia membangkitkan pemuda dari Nain itu. Nah, kita lihat lagi Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, ya, karena mereka mendengarkan Yesus berbicara dan mereka kecapean, lelah, dan juga perlu diberi makan. Juga untuk perempuan yang berzina, kita lihat di situ juga Yesus berbelas kasih, bermurah hati, dan tidak menghukum dia, ya. Dan juga tentang cerita perampok yang disalib, yang bertobat itu. Dengan begitu mudah Yesus bilang, "Hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus." Ya. Jadi sebetulnya Yesus itu memberi contoh kita banyak di dalam Injil tentang cara berbelas kasih. Jadi kalau Bapak Ibu tergerak hatinya ingin memberikan sesuatu pada seseorang, apa itu uang, apa itu makanan, apa itu roti, atau bantuan, atau apapun, lakukanlah, ya. Jangan banyak pertimbangan, ya, untuk melakukan perbuatan baik, ya. Baik, Suster Faustina mensarankan kita agar kita melakukan 1 kali perbuatan baik setiap hari. Perbuatan yang baik itu bisa macam-macam. Misalnya Bapak Ibu, ya ibulah, tidak pernah bikin kopi buat Bapak. Nah, sekali-sekali bikin kopi, atau kalau Bapaknya suka kopi, ya, bikin, atau Bapaknya suka jus, bikin jus, bikin kue atau apa, kasih. Dan itulah perhatian dan belas kasih yang Ibu berikan. Mula-mula latihan dulu dengan orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu, di rumah, anak-anak, ya. Lakukan, beri perhatian dan belas kasih pada mereka, kepada orang tua, mertua, atau apa. Kemudian mulai praktekkan keluar, ya, sekitar gereja, orang-orang di gereja atau apa, dan mulai praktekkan lagi keluar ke tetangga, ke kantor, kemana-mana, dan praktekkan lagi kepada mereka-mereka yang imannya berbeda, ya. Latihan itu dan lama-lama akan jadi terbiasa, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah sedikit tentang pengulangan kita mengenai devosi kerahiman ilahi. Sekarang kita masuk ke episode kita tentang gambar kerahiman ilahi. Ada 5 bentuk devosi kepada kerahiman ilahi. 1 adalah gambar kerahiman ilahi, kedua pesta kerahiman ilahi, ketiga adalah koronka kerahiman ilahi, keempat jam kerahiman ilahi, kelima penyebarluasan atau kerasulan kerahiman ilahi. Baik, tentang gambar kerahiman ilahi, di dalam buku harian Faustina, ya, ada 82 wahyu sehubungan dengan devosi kepada kerahiman ilahi. Ya, yang paling banyak wahyunya adalah mengenai gambar kerahiman ilahi. Semua wahyu itu tersebar di seluruh buku harian Faustina ini, dari awal, ya, sampai akhir ada cerita tentang gambar kerahiman ilahi, ya. Nah, tentang gambar kerahiman ilahi ini ada ceritanya. Kok muncul gambar kerahiman ilahi ini? Dari mana? Nah, ini terjadi pada tanggal 22 Februari tahun 1931. Ketika Faustina berada di kota Plock, ya. Plock itu suatu kota kecil dekat Warsawa, ya. Ia bekerja di dapur, ya, juga di pabrik roti dan juga di toko roti. Suster Faustina mendapat wahyu pertama dari devosi ini, ya, wahyu pertama, ya. Ceritanya begini. Suatu sore,
Ketika aku berada di dalam kamarku, aku melihat Tuhan Yesus berpakaian jubah putih. Tangan kanannya terangkat seperti sikap memberi berkat, sedangkan tangan kirinya menyentuh jubahnya pada bagian dada. Dari balik jubah itu terpancarlah dua sinar besar, yang satu berwarna merah dan yang lain berwarna pucat. Dalam keheningan aku terus menatap Tuhan. Jiwaku tersentak oleh rasa takut, tetapi juga oleh sukacita yang luar biasa, yang besar. Tidak lama kemudian Yesus berkata kepadaku, "Lukislah sebuah gambar tepat seperti yang engkau lihat ini, dengan tulisan di bawahnya, Yesus, engkau andalanku. Aku ingin supaya gambar itu dihormati mula-mula di kapelmu dan kemudian di seluruh dunia." BHF 47. Nah, itulah wahyu pertama dari Faustina untuk devosi ini. Dia melihat Tuhan Yesus berjubah putih dengan tangan kanan terangkat memberkati, sedangkan tangan kiri memegang dada, dan keluar dua sinar merah dan pucat, ya. Nanti artinya ada. Dan juga Yesus berkata bahwa lukislah sebuah gambar persis seperti yang engkau lihat. Jadi apa yang dia lihat di situ, ya. Dengan tulisan di bawahnya, Yesus, engkau andalanku, ya. Nah, itu. Kalau kita ke Polandia, tulisannya Jesu ufam tobie. Semuanya begitu bahasa Polandia, ya. Dan Yesus ingin gambar itu dihormati mula-mula di kapelnya Faustina, ya, di biaranya, dan kemudian ke seluruh dunia. Baik, itu yang wahyu pertama tentang lukisan, ya. Yesus minta dilukis gambar kerahiman ilahi. Dan selanjutnya Yesus berkata kepada Faustina, "Aku berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Aku menjanjikan juga bahwa sudah sejak di dunia ini ia akan mengalahkan musuh-musuhnya. Khususnya pada saat kematian, aku sendiri akan membelanya bagaikan kemuliaanku sendiri." Nah, lihat janji Yesus, ya, kepada mereka yang menghormati gambar kerahiman ini, bahwa jiwa mereka, ya, akan memperoleh kehidupan kekal kelak, ya. Itu janjikan oleh Yesus. Dan jiwa ini tidak akan masuk neraka. Dan pada saat mereka hidup di dunia ini, ya, mereka akan mengalahkan musuh-musuhnya, artinya si jahat, setan-setan, ya, yang selalu mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Ya, itu, ya, janji Yesus kepada mereka yang menghormati gambar kerahiman ilahi. Selanjutnya kita lihat apa yang Yesus katakan pada tahun 1933, 2 tahun kemudian. Kalau engkau mengabaikan, ya, kalau Faustina mengabaikan masalah pelukisan gambar itu dan seluruh karya kerahiman, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa pada hari penghakiman. BHF 154. Di situ Yesus tekankan, apabila, ya, Faustina melupakan, mengabaikan, atau tidak membuat gambar yang diminta itu, terus juga tidak menyebarluaskan tentang kerahiman, ya, maka Faustina harus bertanggung jawab untuk sejumlah jiwa. Mereka tadinya harus selamat, jiwa-jiwa itu sekarang jadi tidak selamat. Itu juga menjadi tanggung jawab daripada Suster Faustina. Ya, sungguh tidak gampang, ya, jadi keras dari Rasul Kerahiman Ilahi ini. Dan itu terjadi pada tahun 1933. Artinya setelah 2 tahun Yesus minta dilukiskan gambar itu dan belum jadi-jadi. Karena Faustina pertama, dia merasa dia tidak bisa melukis, tidak bisa gambar. Kedua, dia masih ragu-ragu dengan permintaan Yesus, sehingga dia berkonsultasi dengan Sopotsko. Pastor Sopotsko itu pembimbing rohaninya. Dan pastor bilang, yang Yesus bilang itu melukis
gambar Yesus di dalam hatinya saja. Jadi tidak usah dilukis benar-benar dalam lukisan. Tetapi Yesus kembali lagi menegaskan kepada Faustina, yang Yesus minta adalah gambar yang bisa dilihat orang banyak, bukan yang ada dalam hati Faustina. Itu. Permulaan Faustina cerita sama suster yang kerja dengan dia di dapur, di toko roti atau pabrik. Dia menggambar Yesus dari tepung yang dia tebar di meja, dia gambar. Tapi ya pasti tidak bagus ya kalau dari tepung. Jadi temannya juga tidak pintar melukis ya. Dia coba melukis di kertas juga tidak bagus. Akhirnya dia cerita ke pastor pembimbing rohaninya, Pastor Sopotsko. Dia bilang Yesus menegaskan kembali agar dia membuatkan lukisannya, bukan di dalam hati tetapi gambar nyata. Ya, akhirnya Pastor Sopotsko membantu Faustina ya, mencari pelukis untuk melukiskan gambar Yesus. Selanjutnya pada tahun 1934, Yesus berkata lagi kepada Faustina, "Aku memberikan kepada umat manusia sebuah wadah yang harus mereka bawa ketika mereka datang memohonkan rahmat ke sumber kerahiman. Wadah itu adalah gambar ini dengan tulisan, Yesus engkau andalanku." Nah, kembali lagi Yesus minta gambar Yesusnya itu, gambar kerahiman ilahi, ya. Yesus yang Maha Rahim. Dengan tulisan, Yesus engkau andalanku di bawahnya. Dan itu sudah tahun 1934. Masih belum ada gambar itu. Nah, akhirnya pada saat Pastor Sopotsko bertugas di Vilnius ya, pada saat itu Vilnius masih Polandia, belum membebaskan diri jadi Lituania, masih kota di Polandia. Pastor Sopotsko ini ketemu sama seorang pelukis yang namanya Eugeniusz Kazimierowski, ya, Eugeniusz Kazimierowski, itulah pelukisnya. Dan yang menjadi model dilukis adalah Pastor Sopotsko-nya sendiri. Sehingga waktu lukisannya jadi, Faustina sangat sedih dan menangis karena gambar yang dibuat oleh pelukis itu tidak seindah seperti yang Yesus yang dilihatnya, ya. Karena sedih, makanya dia menangis. Tetapi Yesus menghiburnya. Yesus berkata, "Bukan dalam indahnya warna, bukan pula dalam bagusnya kuas terletak kebesaran gambar ini, tetapi yang besar adalah rahmatku," ya. Yang luar biasa yang ada pada gambar itu adalah rahmat Yesus yang disediakan untuk kita semua. Jadi bukan karena indahnya gambar lukisan Yesus yang Maha Rahim itu. Jadi inilah ya, saya tunjukkan gambar asli ya. Gambar pertama yang Faustina lihat dilukis oleh pelukis Kazimierowski itu. Faustina tidak pernah melihat gambar-gambar kerahiman seperti ini yang kita sering lihat. Itu adalah gambar-gambar dari Hila, ya, seorang pelukis yang lain yang mereka melukis Yesus setelah Faustina meninggal. Jadi dia tidak pernah melihat gambar-gambar ya yang seperti ini ya. Ya. Jadi gambar Yesus yang asli ya, itu keningnya agak tinggi dan modelnya agak gemuk ya, seperti Pastor Sopotsko, sehingga kurang mirip dengan Yesus. Ya, itulah kejadiannya. Dan tentang Yesus menjanjikan banyak rahmat ya pada mereka yang memohon ya. Di gambar kerahiman ini ada pada BHF 327 ya. BHF 327. Baik.
Sedangkan yang tadi, yang Yesus bilang bahwa bukan indahnya warna atau bukan pula dalam bagusnya kuas yang terletak kebesaran gambar ini, melainkan rahmat Tuhan Yesus. Itu di BHF 313. Ya. Nah, saya mau sharing sedikit tentang gambar ini yang asli di Vilnius. Jadi, pertama kali saya ke Polandia dengan Esther ikut rombongan Pater Robi ya, itu kira-kira 30 orang lebih. Kami ke beberapa tempat di Polandia, tempat di mana Faustina membiara, dan juga kami keliling di beberapa negara di Eropa Timur, ya, di situ Praha, di mana, ya. Kunjungan kedua kalinya itu tahun 2007, kedua kalinya 2009, cuman saya dan Esther berdua saja ya, kita ke sana dan kami tinggal di biara di mana Faustina tinggal di Krakow dan juga di Warsawa. Yang kedua kali ini kami berangkat menyusul rombongan yang lain dari Banjarmasin. Mereka dari Banjarmasin terbang ke Rusia. Kita kumpul ketemu di Moskow. Mereka terbang duluan, kami dari Jakarta menyusul mereka dan ketemu di Moskow. Di Moskow beberapa hari, kemudian ke Saint Petersburg. Di Saint Petersburg juga sangat bagus ya. Kita mengunjungi Summer Palace di sana dan juga jalan-jalan di sungai itu. Nah, disitulah kami berpisah setelah beberapa hari. Mereka rombongan pergi ke Krakow, ke Polandia. Saya dan Esther ke Vilnius. Memang tujuan kami mau ke Vilnius untuk melihat gambar yang asli, di mana Suster Faustina menangis setelah melihat gambar ini. Ceritanya kami sampai di Lithuania berdua dan kami kebingungan. Karena bahasa mereka kita nggak tahu apa mereka bisa berbahasa Inggris apa enggak ya, karena orang-orang Rusia begitu. Mereka tidak ada orang Timur di sana. Di airport saya lihat semua orang Barat ya, bule semua. Untungnya kami sudah menghubungi travel ya, agar kami dijemput di Vilnius itu ya, di airport di Vilnius itu. Dan memang kami dijemput waktu itu agak jam 2 ya, jam 2 siang. Dia bilang dia hanya 2 jam bisa membawa kami keliling karena jam 4 dia sudah selesai ya pekerjaannya. Jadi kami ikut dia 2 jam keliling-keliling ya, Vilnius kota kecil tapi sangat indah. Terdiri kota lama dan juga kota baru. Ya, di situ dia bilang dia bawa kami ke hotel akhirnya. Dia bilang besok bisa jalan-jalan sendiri karena gampang sekali, banyak turis. Memang betul. Ya, pada hari itu kami kunjungi beberapa gereja, Stella Maris ya, Stella Maris, gereja yang sangat bagus di situ. Terus kami berpisah di situ dan besoknya saya sama Esther pagi-pagi kembali sudah jalan-jalan ke kota lama ya, di mana kami mau mencari rumah si pelukis ya. Kazimierowski itu. Setengah hari kami cari-cari, tidak ketemu karena alamatnya tidak jelas, kurang sudah berubah banyak ya. Karena tahun 35 misalnya ya, sampai sekarang sudah berapa tahun. Jadi sudah banyak perubahan. Banyak mereka yang tidak tahu Faustina juga di sana. Jadi agak sulit. Tapi kami menemukan biara Faustina karena kami ketemu dengan salah satu pastor yang dekat gereja di sana. Dan kami ketemu biara tempat dia kalau datang ke Vilnius ya. Kami sangat senang di situ. Sungguh luar biasa tempatnya, ya enak. Bapak Ibu bisa lihat dari gambar ini ya. Ini gambar tempat biara Faustina. Dari situ kami cari rumah si pelukis. Tanya ke sana sini tidak ketemu, sampai akhirnya tengah hari saya bilang ke Esther, ya sudahlah, kalau memang nggak jodoh ya nggak ketemu, nggak apa-apa, lain kali aja. Yuk kita cari makan siang dan kemudian kita pulang. Sambil jalan saya bilang ke Esther, kamu tahu rumah itu dari mana? Dari buku kecil, dia bilang. Ada nggak gambarnya? Ada, katanya fotonya. Terus Esther keluarin buku kecil, saya lihat memang ada gambar rumahnya
eh, pelukis itu bertingkat dan warna kuning, ada ciri khasnya. Saya bilang coba lihat deh, kita sambil jalan ke kota, sambil lihat-lihat siapa tahu ketemu. Baru langkah 10 langkah, tahu-tahu di sebelah kiri kami ada rumah yang persis yang ada di foto itu, di gambar. Saya bilang, kan rumahnya persis nih, kayak bilang, ini, oh iya ya persis, kata Esther. Terus ada suster keluar dari pintu sana, di pintu depan. Saya bilang, wah ini pasti rumah si pelukis karena ada susternya. Saya samperin susternya, saya tanya apa di sini tempat si pelukis itu. Oh iya dia benar. Dia bilang inilah tempat Sopotsko tinggal. Dia bilang Pastor Sopotsko. Ya kami disuruh masuk, terus kami diperkenalkan sama suster yang lain juga. Dan kami lihat-lihat di sana. Sungguh senang ya. Itu pasti suatu hal yang luar biasa, bimbingan Roh Kudus pastinya. Dan akhirnya kami ketemu ya tempat si pelukis. Dan sorenya ya udah setelah makan siang kami cari gereja tempat lukisan itu. Kami ketemu satu gereja sangat besar ya, seperti katedral kayaknya. Kami masuk, betul ada lukisan ya. Lukisannya terpanjang di atas altar. Wah, begitu sampai kami berdua bersujud dan mungkin berjam-jam di sana, 2 jam ya, sampai sore jam 5 begitu. Baru kami selesai dan sangat sukacita ya, karena senang sudah ketemu gambar aslinya dari gambar kerahiman ilahi ini. Kami pulang ke hotel, ya kami tinggal di Holiday Inn di perbatasan antara kota lama dan kota baru. Jadi dekat kalau mau ke kota lama ya. Kami tidak pernah ke kota yang baru karena itu bangunan bertingkat ya, tidak ada apa-apa di sana. Kami tinggal di hotel, malamnya Esther bilang sama saya, kita jauh-jauh ke sini, kalau cuma 1 kali datang kayaknya nggak puas. Besok pagi kita datang lagi yuk, katanya, kita lihat lagi gereja itu. Ayo boleh, saya bilang gitu. Setelah makan pagi, jam 8 kami berangkat ke sana, ke cari gereja yang kemarin. Tapi sambil melihatin gereja-gereja di sana, wah sangat indah, sangat enak buat ziarah ya, banyak gereja-gereja yang aneh-aneh, ada gereja yang warnanya pink, di dalamnya patung-patung Yesus juga warnanya pink ya, wah aneh-aneh. Nah setelah kami sampai dekat gereja yang besar yang kemarin kami kunjungi, saya melihat ada satu ibu-ibu tua membawa gambarnya beberapa ya, gambar kerahiman ilahi. Dia berjalan kira-kira ya 4-5 meter depan saya, sudah tua. Saya samperin, saya ngomong bahasa Inggris sama dia. Ini dapat di mana ya? Atau mau dijual nggak gitu? Oh dia bilang nggak. Saya bilang ini ada di mana? Saya lihat. Dia nunjuk satu tempat, bukan gereja yang besar itu, tapi di sebelah kirinya lah ya. Kalau kita jalan ke kirinya, itu kira-kira 50 meter ya dari gereja yang besar ini. Saya bilang, saya tunjuk lagi gambar ini. Dia tunjuk lagi ke sana. Pokoknya di sana katanya, bukan gereja besar itu. Saya bilang ke Esther, kita coba lihatlah apa yang dia tunjuk itu. Dia lihat kami ragu-ragu, akhirnya dia tunjukin, dia tarik kita untuk ke gereja yang kecil itu. Sampai di depan gereja yang kecil, memang gerejanya kecil seperti kapel. Dia nunjuk, ada plakat, ada plang besar di dalam gereja, ada tulisan bahwa Pastor Sopotsko bertugas di situ. Nah, di situ kami sadar bahwa yang kemarin kami lihat itu bukan gambar yang asli, tapi duplikat yang asli itu di gereja yang kecil itu. Dia nunjuk-nunjuk ke dalam, dan kami berdua lihat, ya betul, ada gambar aslinya di situ. Dan dia bilang itu asli, dia bilang gitu, ya original, dia benar asli. Pas kami ke sana itu kira-kira pukul 3 siang, ternyata ada 2 suster keluar dari sakristi. Ruang kasih mereka mau berdoa koronka rupanya. Keluar mereka berlutut depan altar dan langsung membentangkan tangan mereka berdua dan mereka mulai doa koronka dalam bahasa Polandia. Saya dan Esther ya berdoa juga koronka, tapi ya kita menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia. Sama-sama berdoa dan setelah selesai berdoa kami masih lama di sana karena sukacita dan senang ya. Jadi upaya kami, untung kami kembali lagi, lihat sekali lagi. Ternyata yang
betul-betul asli adalah di situ. Ya, kami selesai itu bisa foto-foto dan selesai kami kembali ke hotel. Ya, itulah cerita tentang kunjungan kami ke Vilnius yang akhirnya kami sungguh-sungguh dibimbing oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena hari pertama kami pikir sudah ketemu gambar aslinya. Rupanya Roh Kudus mau kasih tahu itu bukan. Besoknya datang lagi ke gereja yang sama dan ditunjuk sama ibu tua itu bahwa gerejanya yang satu lagi. Itu luar biasa ya. Padahal hari pertama kami sudah bersujud-sujud dan berjam-jam di situ, kami pikir sudah ketemu. Ternyata besoknya baru benar-benar ketemu yang aslinya. Dan saya merasa sangat bangga dan juga terima kasih karena apa? Karena Pak Stephen Lex pernah di dalam seminar dia bilang, saya sendiri belum pernah melihat gambar asli, tetapi di sini di seminar ini ada 2 orang yang pernah melihat. Mereka pernah ke Vilnius dan mengunjungi gereja ini. Ya, dia tidak sebut nama kita berdua, tapi kami berdua tahu yang dimaksud kami. Ya, itulah Stefan Lek. Pak Stefan bilang, saya sendiri orang Polandia belum pernah ke Vilnius dan melihat gambar itu. Saya rasa dia pasti punya suatu kerinduan untuk mengunjungi gereja itu. Ya, pasti itu. Baik, saya masih ingat Pak Stefan Lek waktu saya ke sana, dia titip kami untuk membeli buku konkordansi untuk diary-nya Faustina. Jadi kalau kita mau cari tentang sukacita, ya kita buka dalam bahasa Polandia, di BHF berapa ada tentang sukacita. Atau misalnya tentang pertobatan, ya bertobat, cari di konkordansinya. Cuman sayangnya ya dalam bahasa Polandia. Saya mengharapkan supaya Pak Stephen Lek ada waktu untuk membuat dalam bahasa Indonesia ya, sehingga kita bisa pakai teks itu untuk apa, konkordansi itu untuk diary yang bahasa Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja sharing dari saya. Kita akan lanjutkan lagi Selasa berikutnya, episode yang berikutnya. Tetap meneruskan tentang gambar kerahiman ilahi ini. Salam kerahiman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu Bapa. Karena episode ketiga ini sudah selesai. Kami sekarang menjadi lebih sadar akan belas kasih-Mu kepada kami, akan rahmat-rahmat-Mu yang Engkau sediakan melalui wadah yang Engkau sediakan, yaitu gambar kerahiman ilahi. Mampukan kami ya Bapa untuk selalu bisa menghormati gambar kerahiman-Mu, terutama pada jam 3 petang, di mana di saat itu terbukalah samudera kerahiman-Mu buat kami orang-orang berdosa. Dan kami percaya melalui gambar kerahiman-Mu banyak rahmat yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kemurahan-Mu. Doa ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.